Tes suara. Oke. Telur pegode itu berapa biji stomain? Memang tapi ini konsumsi makan telur, makan sukarnya di rumah makan itu, pasti rumah itu makan ikan. Ada dong, itu dia. Apa lagu api? Rasa air sayur. Sayur serabeng. Oke, ini apa? Materi ini dia Kak direkam ya. Jadi boleh mau kesini di LDRP website nanti. LDRP apa ini? Channel YouTube nanti. Buat yang lain? Rahman. Ya Kak, siap. Fir. Cuma kita nih Kak. Banyak ini. Lain. Oh. Tapi suara dapat dengar jelas ini. Ini di DP materi. Jadi nanti ya begitulah. Kamu ambil rokok dulu. Siap. Dulu Pak, jangan naik. Sampai satu bulan, pengen aku buat karica, Allah lubang sama karica, tomat dan bawang, nasi goreng, taruh di sambal. Batu lakang nanti mak cuci, satu bungkus dagang banyak. Kita laksa bebek, pengen taruh ke laksa. Cuma kore-kore baju itu kok angka. Sedangkan baru-baru kita yang jam berapa saya keluarkan? Yang masih di abang deh. Yang kumis soto dengan ada yang goreng ayam geprek. Carikan satu kali ke samping. Dirasa itu panjang. Kalau jaringan sah. Sekali mau makan. Halo. Mic untuk yang lain kamu kasih mute nih untuk mic. Jadi nanti kalau mau bertanya lewat chatting. Sekali mau makan. Oke. 8. Halo Kak. Apa ini? Di mic masih hidup. Mau kasih mute, mau di mic semua ya, mau kasih mati. Kalau mau bertanya nanti lewat chatting atau angkat tangan. Ada DP tombol for mau kasih batunyung angkat tangan. Senda, mana ada orang Cici dengan Sipa ini lagi? Pak Pon, Assalamualaikum. Pak. Oh, beli rokok papun dia. Oke, bisa mulai nih dengan materi. Terserah aja yang lain. Coba apa nih Arif nih dia? Oke, jadi ini hari for
beli tower, apa nih tower? Ya ada orang mau materi riset karena ini organisasi debat dengan riset, jadi penting orang tahu tentang apa itu riset. Nah, secara definisi, ada banyak orang yang mencoba mendefinisikan, banyak ahli yang mencoba mendefinisikan apa itu riset atau penelitian. Tapi ada satu organisasi yang cukup penting untuk kita ketahui, itu OECD, Organization of Economic Cooperation and Development. Dorang mencoba mendefinisikan penelitian itu sebagai setiap aktivitas kreatif yang tersistematis dan dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengetahuan, termasuk pengetahuan mengenai manusia, kultur, sosial, dengan tujuan untuk merancang kegunaan baru dari pengetahuan yang dihasilkan. Apa dia maksud dari pernyataan ini dia? Dia maksud bahwa penelitian ini dia DP tujuan itu for meningkatkan jumlah dari pengetahuan, jumlah dari knowledge yang orang miliki dalam ruang lingkup umat manusia ya. Nah, pengetahuan yang dimaksud bukan cuma tentang pengetahuan mengenai alam, mengenai fisika mungkin, biologi, dan sains-sains yang lain, tetapi juga masuk ke terkait manusia, terkait sosial, politik, ekonomi, itu juga masuk dalam ruang lingkup mengenai hal-hal yang akan diteliti. Dan tujuannya untuk meningkatkan orang pengetahuan terkait isu-isu tersebut untuk membantu orang peradaban. Oke. Nah, ada ahli yang lain, yaitu John Creswell. Dia juga mendefinisikan penelitian itu sebagai proses ataupun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk meningkatkan pemahaman dari sebuah topik atau isu. Kurang lebih mirip lah dengan yang tadi, tetapi dia lebih umum lah DP bentuk pendefinisian. Oh ya, ini dijelaskan oleh Rizky Sabrun Ali, SD, SMP, SMA, SPSI ya. Ini dia, yang tadi. Definisi yang dari Creswell. Nah, sekarang. Langkah-langkah umum yang orang lakukan ketika ingin melakukan penelitian. Tapi ini langkah umum ya, Kak, Anda jelaskan terlalu spesifik. Ini masih di bagian, kalau kita suka melakukan penelitian, apa yang kita perlu backing? Itu dulu dari pertanyaan. Sederhananya, orang membuat penelitian, yang pertama perlu orang lakukan adalah mengajukan pertanyaan. Misalnya, apa yang kita mau teliti? Oke. Kenapa penting untuk meneliti itu dia? Bagaimana proses atau prosedur dari sesuatu bekerja. Nah, biasanya itu kalau di dalam mengenai skripsi, tesis maupun disertasi, itu masuk mengenai perumusan masalah. Disitulah. Jadi itu mengenai langkah pertama itu mengajukan pertanyaan. Langkah kedua adalah pengumpulan data. Data ini mau dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan yang mau diajukan di awal tadi. Sama yang Kak Su jelaskan. Kalau mau bertanya tentang misalnya, apa itu butterfly effect? Terlalu berat mungkin. Mau cari tahu tentang apa itu agama mungkin. Oke? Nah, dalam proses mau ingin menjawab apa itu agama, nantinya Ngoni akan mengumpulkan data-data terkait yang nantinya akan membantu Ngoni dalam menjelaskan ataupun menjawab pertanyaan yang Ngoni tanyakan di awal di dalam mengenai perumusan masalah. Setelah datanya terkumpul dan dirasa cukup, ingat ya, dirasa cukup. Bukan pasti cukup atau sudah komprehensif atau semua data telah terkumpul. Dirasa cukup, baru orang mencoba untuk menawarkan jawaban. Kak secara spesifik menggunakan kata menawarkan itu ya. Jadi itu masih dalam bentuk tawaran. Karena boleh jadi jawaban yang mau diberikan belum tepat. Sehingga dia masih dalam bentuk proses tawaran. Karena jawaban apapun yang mau didapatkan nanti di akhir dari proses penelitian yang kalian lakukan, nantinya akan coba untuk diuji oleh peneliti lain. Karena bisa jadi hasil yang kita dapatkan berdasarkan keterbatasan dari proses penelitian yang kalian lakukan, itu akan diuji oleh peneliti lain. Sehingga setiap jawaban itu masih dalam bentuk tawaran. Kenapa penelitian penting? Yang pertama, seperti yang Kak Su bilang tadi di bagian definisi dari OECD, penelitian itu dapat memperluas pengetahuan. Karena pengetahuan yang kita miliki saat ini itu terbatas. Di luar keterbatasan pengetahuan yang kita miliki, kadang
kadang pengetahuan yang kita miliki pun itu terpisah-pisah, terbagi. Belum lagi ada banyak proses di mana sesama peneliti atau sesama lembaga penelitian tidak saling terbuka untuk menunjukkan hasil yang didapatkan. Biasanya itu ada hubungan dengan industri. Kak bikin contoh, misalnya obat-obatan. Kalau seandainya Kak menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit AIDS, apakah Kak akan semudah itu untuk memberikan paten tentang bagaimana proses pembuatan bahan yang digunakan kepada perusahaan yang lain? Karena boleh jadi ketika dorang ambil itu, dorang bisa produksi juga dan Kak nggak mendapatkan apa-apa dari situ, sehingga sering ada ketidakterbukaan antar sesama lembaga penelitian terkait hasil dari penelitian. Walaupun sebenarnya penelitian itu penting untuk memperluas jumlah pengetahuan. Yang berikut, penelitian dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi praktek. Misalnya, kalau Kak seorang psikolog, terus Kak masih menggunakan data-data ataupun pengetahuan-pengetahuan yang tertinggal, misalnya tahun 80-an, di mana sebenarnya dari tahun 80-an sampai ke 2020 sekarang, sudah ditemukan pengetahuan-pengetahuan baru yang didapatkan melalui proses penelitian. Nah, dengan Kak mendapatkan pengetahuan terbaru yang didapatkan melalui proses penelitian orang lain tadi, Kak bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi praktek Kak sebagai seorang profesional, psikolog profesional, ataupun jenis-jenis profesi yang lain. Oke, jadi yang kenapa penelitian jadi penting? Karena bisa mengefektifkan efektivitas dan efisiensi praktek. Mungkin kalau ngoni yang di sana, kalau ada yang jadi guru atau jadi pengacara nantinya, ntar ngoni kejurusan di sana ada itu di IAIN, nantinya data-data penelitian terbaru itu bisa membantu kalian untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi praktek kalian sebagai profesi guru ataupun pengacara dan profesi apapun yang nantinya didapat dari data-data penelitian-penelitian terbaru. Yang terakhir, penelitian dapat membantu pengambil kebijakan. Policy maker, misalnya pemerintah. Kan bikin contoh lah, sekarang ada virus corona yang menyebar. No? Nah, pemerintah akan kesulitan untuk mengambil kebijakan seperti apa terkait penanganan virus corona kalau seandainya tidak dibantu oleh peneliti yang telah menyediakan data-data terkait penelitian terbaru mengenai cara untuk menangani kasus virus corona tersebut. Sehingga penelitian ini jadi penting karena dapat membantu para pengambil kebijakan. Walaupun seringkali penelitian pun malah hasil penelitian pun tidak digubris oleh pengambil kebijakan. Kak bikin contoh sama dengan sebanyak sekali ini penelitian yang menunjukkan tentang siapa pemaik lagi ini. Semut dulu tuh Mike. Hari ini. Mike. Nanti kalau bertanya lewat chatting. Sampai di mana tadi? Oke. Misalnya ada banyak data penelitian terkait global warming, di mana ada pemanasan global, bagaimana efek dari gas-gas buangan industri, gas-gas dari kendaraan bermotor itu berbahaya sebenarnya, dan akan berefek secara masif terhadap kehidupan manusia. Akan tetapi, pengambil kebijakan masih banyak yang belum menyesuaikan industri di negara mereka masing-masing untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi walaupun penelitian dapat membantu pengambil kebijakan, penelitian pun kadang tidak digunakan oleh para pengguna. Data-data hasil penelitian pun kadang tidak digunakan oleh para pengambil kebijakan, dan itu perlu untuk kalian mengerti dari sekarang. Karena misalnya, Ngoni lakukan penelitian di kampus untuk meningkat dari tujuan nanti, Ngoni mau cari tahu apakah administrasi di kampus sebaik atau enggak, seefektif atau enggak, seefisien atau enggak. Walaupun nantinya di akhir dari penelitian Ngoni membuktikan bahwa di sana belum efektif, dan mau menawarkan solusi untuk menjawab permasalahan tersebut, belum tentu instansi tersebut akan mengambil ataupun menggunakan solusi yang kalian tawarkan. Ini tapi LDP. Bentuk penelitian. Di sini Kak pakai kata bentuk, karena bahasa Indonesia itu form. Oke. Ini bedakan dengan jenis, metode, dengan pendekatan. Ya. Bentuk penelitian sendiri ada 3, yaitu pertama ada original research, ada scientific research, dengan yang terakhir ada research in humanities. Original research itu penelitian yang primer, di mana dia sering tidak berkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena dia bertujuan untuk menciptakan ataupun menemukan pengetahuan baru.
menemukan metode baru, hal-hal yang baru lah. The novelty atau kebaruan dalam penelitian itu biasanya itu masuk dalam bentuk penelitian original research. Nah, kalau seandainya bentuk penelitian ada original research, bagaimana dengan scientific research? Apakah ada scientific research yang tidak original? Ada juga original research yang bentuk penelitian ini tidak, bentar ya, bentuk penelitian ini tidak saling terikat secara, dia tidak independen dari model. Jadi misalnya ada orang yang scientific research dan juga menggunakan bentuk original research secara sekaligus, ataupun ada orang yang melakukan penelitian di terkait humanities tentang kemanusiaan, tentang sosiologi dan hukum, ekonomi dan sebagainya, tetapi juga dia masuk ke dalam kategori bentuk penelitian original research. Nah, original research ini, Prof. Kasus sampaikan tadi, dia sering dikatakan juga sebagai penelitian primer, di mana dia tidak secara eksklusif didasarkan pada ringkasan, ulasan, ataupun sintesis publikasi sebelumnya. Prof. bilang tadi, original research, dia sering tidak menggunakan, kalau rupa pangoni skripsi, itu ada tinjauan pustaka atau penelitian sebelumnya. Nanti kalau mau bikin skripsi, mau bikin penelitian, ini sering jaga mau baku dapat dengan bagian atau subbagian di pangoni bab 2 untuk menghadirkan penelitian-penelitian sebelumnya. Mungkin ada 5 penelitian sebelumnya terkait topik yang mau diteliti. Nah, dia nyanda secara eksklusif terikat dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tetapi harus dipastikan terlebih dahulu bahwa penelitian ataupun tawaran penelitian yang ingin kalian lakukan benar-benar original, sehingga proses pencarian data terkait topik tersebut harus baik sejak awal. Kadang ada orang yang mengklaim, oh kita meneliti hal yang baru. Boleh jadi itu dia baru tahu, kalau dia pikir itu hal yang baru. Ternyata di Amerika, di Cina, dan sebagainya itu sudah melakukan penelitian yang sama. Pernah melakukan penelitian dan mungkin lebih komprehensif metode yang digunakan. Di Indonesia sering terjebak dengan keadaan seperti itu, di mana banyak klaim-klaim terkait penelitian original research yang orang pikir original research, tapi sebenarnya penelitian jenis pengembangan. Itu pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, penelitian original, dia boleh mengambil berbagai bentuk tergantung dari disiplin ilmu yang Ngoni miliki. Misalnya, Ngoni nantinya belajar hukum, Ngoni pun tetap bisa melakukan original research. Kira ada yang baca chatting. Nah, mungkin ini asumsi ya, tetapi penelitian original paling sering itu masuk ke dalam kategori penelitian kuantitatif, di mana orang melakukan eksperimen untuk mendapatkan data terkait bagaimana sesuatu bekerja. Tapi ini masih KP asumsi, kayaknya bisa bilang itu sebuah pendapat yang paling tepat lah. Nah, kalaupun nantinya bertujuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misalnya Ngoni mau jadi magister, dan paling penting ketika Ngoni sampai ke S3 atau program doktoral, di program doktoral paling sering dianjurkan, mungkin bukan jadi anjuran dia, jadi aturan di mana kalian perlu untuk menggunakan bentuk penelitian original research. Di mana dalam UNP disertasi itu untuk S3, kalau yang kuantitatif biasanya orang pakai semi-equation modeling untuk menambahkan bentuk-bentuk variabel baru di dalam menjelaskan sebuah fenomena. Nanti kamu jelaskan apa itu variabel dan apa itu fenomena. Oke. Kenapa Kak taruh bagian tersendiri untuk penelitian sebagai karya ilmiah? Karena penting untuk kalian sadari bahwa agar suatu penelitian dianggap saintifik atau dianggap ilmiah, ketika dia memiliki 3 parameter. Ini parameter ya, di istilah. Dimana kalau tidak ada salah satu, berarti ya itu bukan karya ilmiah. Yang pertama, penelitian tersebut harus rasional.
jelaskan sedikit dulu tentang apa itu rasional. Rasional itu DP asal kata dari kata rasio, di mana si peneliti ataupun kelompok peneliti telah melakukan pertimbangan-pertimbangan atau perbandingan-perbandingan spesifik sebelum dalam proses maupun setelah mengambil kesimpulan dalam penelitian yang ingin mereka lakukan. Nah, itu rasional. Rasional itu sama dengan kalau orang bilang, kalau Kak bikin contoh, misalnya mau bikin cookies, rasio antara tepung dengan ragi 3:1. 3 tepung, 1 ragi misalnya. Nah, sehingga sebelum melakukan penelitian, sebuah penelitian yang rasional pasti telah melalui berbagai pertimbangan. Misalnya tadi pertimbangan, kalau kita mau bilang itu penelitian original, apakah telah ada penelitian sebelumnya terkait topik yang ingin kita teliti, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, perbandingan-perbandingan lainnya. Berikut, empiris. Nah, empiris ini dia, penelitian itu harus mampu membuktikan ataupun memiliki bentuk-bentuk data yang bisa untuk orang gapai menggunakan panca indera. Tapi Kak mau suka sedikit quote to quote tentang empiris ini dia. Kadang orang berpikir karena empiris yang penting penelitian hanya bisa dikatakan ilmiah ketika orang boleh lihat, orang boleh dengar, orang boleh pegang, boleh cium, atau orang boleh mau rasa dengan lidah, dicap, pakai indera pengecap. Padahal kadang ada bentuk-bentuk penelitian yang memang secara empirikal belum terbukti belum ada data empiris terkait itu. Misalnya dulu itu ada orang yang bikin, Stephen Hawking pernah bikin teori dari hasil pengujian dan pengkajiannya dia terkait adanya lubang hitam. Walaupun secara empirikal itu belum terbukti, tidak ada data empiris, orang belum pernah lihat, orang belum boleh mau dengar, boleh mau apa, tetapi berdasarkan perkembangan teknologi akhirnya hal-hal yang sebenarnya sebelumnya itu belum terdapat bukti-bukti empiris akhirnya dapat. Nah, bentuk pendekatan oleh Stephen Hawking terkait penjelasannya mengenai lubang hitam itu masuk ke theoretical studies. Kalau di ruang lingkup fisika itu masuk theoretical physics atau fisika teoritis. Dan ada banyak fenomena-fenomena yang masih sulit untuk orang buktikan secara empiris, but it work secara teoritis. Misalnya ngoni PHP sekarang itu DP prosesor atau DP otak di dalam ngoni PHP saking kecilnya itu kadang nggak ada alat yang bisa memberikan bukti empiris dalam bentuk visual terkait bagaimana DP cara kerja. Tapi secara teori, dalam hal ini teori kuantum, it works, itu bekerja. Jadi penelitian sebagai karya ilmiah, bagian empiris itu harus mesti mau quote, empirical data itu kadang nggak harus cuma karena keterbatasan panca indera yang orang miliki. Ini masuk keluar ini kok. Bukan berarti senyenda ilmiah, itu bentuk penelitian. Terlanjut yang terakhir, penelitian harus sistematis. Jadi ada rasional, empiris, dan sistematis. Di dalam sistematis ada dua, ada aturan dengan ada urutan. Sesuatu yang bisa orang katakan tersistematis, kalau seandainya ada aturan yang orang gunakan bersama atau orang patuhi dan tidak berurut, ataupun menggunakan urutan yang sudah diatur rupa tadi. Jadi sistematis itu ada aturan, ada urutan. Lanjut. Nah, ini yang penting, rupa KP judul materi tadi, penelitian dalam definisi dan paradigma filosofis. Ini penting untuk kalian, untuk ngoni sebagai orang yang nantinya akan melakukan penelitian, melakukan riset, untuk mengerti bahwa dalam orang melakukan penelitian, kadang orang memiliki paradigma filosofis. Kadang orang ada, bukan kadang, orang ada paradigma filosofis, karena paradigma ini terbangun dari bentuk pendidikan yang didapatkan dari sekolah atau dari orang tua, sehingga ada paradigma tersendiri terkait bagaimana dunia bekerja. Oke? Nah, yang sering kali, walaupun tidak dimention di dalam hasil penelitian ataupun di hasil penelitian orang lain, tetapi ada. Oke? Dan itu mempengaruhi dalam cara melihat penelitian, melihat sebuah fenomena, dan mengambil kesimpulan. Pakai Creswell. Creswell mendefinisikan paradigma filosofi sebagai a basic set of belief that guide action.
Jadi ini adalah paradigma filosofis adalah serangkaian atau rangkaian bentuk kepercayaan yang mengarahkan cara kita berperilaku atau bekerja atau melakukan sesuatu. Oke? Itu paradigma filosofis. Nah, tiap orang memiliki paradigmanya masing-masing dan bisa kalian identifikasi ketika kalian melakukan review jurnal ataupun hasil-hasil laporan-laporan penelitian orang lain. Ada 4: post-positivism, konstruktivism, transformatif, dengan yang terakhir pragmatism. Nantinya kalian bisa mengidentifikasi apakah saat ini kita lebih condong ke post-positivism, konstruktivism, post-positivisme, konstruktivisme, transformatif, ataupun pragmatis. Kak coba translate tentang itu ya. Jadi lupa Kak bilang tadi, Ngoni bisa mengidentifikasikan materi ini, Kak harap nantinya bisa membantu Ngoni untuk mengidentifikasikan saya sekarang menggunakan paradigma filosofis yang mana, dan kalian pun mungkin bisa mengadopsi bentuk paradigma filosofis yang lain. Misalnya orang suka pakai post-positivism, tapi ternyata Ngoni lebih suka untuk mengganti dan mengadopsi bentuk paradigma yang lain. Itu bisa. Dan semoga materi ini boleh membuat Ngoni lebih leluasa untuk mengidentifikasikan dan mengadopsi paradigma yang lain. Menit lagi cuma ini. Oke, tadi Kak sempat bilang sebelum Kak menjelaskan tentang ini, tadi Kak sempat mention mengenai bentuk-bentuk penelitian. Kak baru sempat bahas yang original research. Ada scientific dengan research and humanities, Kak belum sempat. Sudah dan kiat apa ini? Nah, scientific research dari segi pendanaan biasanya didanai oleh lembaga-lembaga yang memiliki otoritas publik, karena scientific research biasanya bermanfaat itu untuk orang banyak. Walaupun ada bentuk-bentuk scientific research yang didanai juga oleh perusahaan-perusahaan untuk terkait meningkatkan kualitas produk atau kualitas produksi perusahaan tersebut. Misalnya Samsung dengan Apple, dorang dua itu kan terus bersaing. Dorang terus bersaing untuk menunjukkan tiap tahun dorang punya HP paling cepat, paling baru, paling banyak fitur. Nah, ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti di perusahaan-perusahaan tersebut itu didanai oleh mereka dan dia masuk ke scientific research karena walaupun dia masuk ke scientific research tapi sering tidak original, karena seringkali untuk penelitian di perusahaan dorang menggunakan hasil penelitian original research-nya peneliti lain untuk dijadikan bahan mengembangkan produk yang mereka miliki. Oke, itu yang untuk scientific research. Yang terakhir itu research in humanities atau penelitian humaniora. Nah, penelitian-penelitian seperti ini biasanya ada konteks yang ingin mereka coba teliti, biasanya itu di bidang sosial, sejarah, historis, politik, budaya, ataupun etnis. Nah, mungkin itu, Jo, untuk research in humanities. Panas sekali, itu nggak mau pasang kipas. Tapi suara kipas berganggu atau? Ya, enggak sih, Kak. Enggak, oke. Mute dulu. Nah, tadi kembali ke paradigma filosofis dari sebuah penelitian.
apa tadi Kak DP definisi Kak dijelaskan? Seperangkat keyakinan dasar yang memandu tindakan. Itu DP translasi secara harfiah dari bahasa Inggris yang tadi a set of rules, a set of basic rules that guide action. DP arti seperangkat keyakinan dasar yang memandu tindakan. Nah, orang masuk ke tinggal 10 menit. Laju sekali no. Oke. Nanti Kak menjelaskan tentang post positivisme dalam 10 menit, baru Kak mau bagikan ulang link yang baru. Nah, orang-orang yang menggunakan paradigma post-positivism, dorang berasumsi bahwa hasil penelitian tidak pernah tepat 100%. Oke? Hasil penelitian pasti isinya itu tentatif atau sementara. Orang post-positivism yang menggunakan paradigma post-positivism biasanya melakukan penelitian menggunakan metode kuantitatif. Nanti kamu jelaskan tentang quanti-quali dengan mixed methods, tapi itu di pertemuan berikut. Nah, satu lagi. Di usia siapa kok keluar masuk ini? Orang-orang post-positivisme itu memegang filosofi deterministik, di mana orang berpikir bahwa so ada set of rules, so ada aturan-aturan, ataupun kerangka yang mendefinisikan tentang bagaimana cara dunia bekerja. Lihat nih DP bentuk kontradiktif pada orang di mana bilang penelitian enggak. Mic lagi ini. Hasil penelitian atau kesimpulan enggak pernah 100% menjelaskan sesuatu, sebuah topik, tetapi dorang deterministik. Oke. Di mana dorang bilang bahwa sebuah aksi pasti akan menghasilkan reaksi, dan aksi dan reaksi tersebut jadi sebuah kerangka yang rigid, yang kaku, yang sulit untuk orang pandang dari segi yang lain. Oke? Nah, post-positivisme biasa juga orang anggap sebagai reduksionisme. Jadi orang mereduksi, menyaring, mempersempit, memperkecil sebuah fenomena dalam unit-unit tersendiri. Misalnya, kalau Kak mau suka jelaskan tentang kenapa benda jatuh, oke? Itu direduksi itu. Benda jatuh itu boleh banyak cara, boleh banyak sebab. Misalnya tuh, ada angin, ada buah masak, ada angin. Itu buah mesti masak dulu baru dia mau jatuh, karena pas DP buah masak, DP berat, so tidak bisa lagi untuk ditopang oleh DP batang, akhirnya dia jatuh. Atau ada orang yang lempar, ada banyak sekali hal yang bikin buah jatuh. Dorang sederhanakan itu, dorang perkecil DP penjelasan tentang kenapa buah jatuh, sehingga akhirnya muncullah DP nama teori gravitasi. Semua benda jatuh karena gravitasi. Padahal ada banyak hal, ada banyak faktor, tetapi orang post-positivisme dengan bentuk penelitian kuantitatifnya yang reduksionis, dorang coba langsung kasih spesifik di satu sebab. Ini Kak coba kasih sederhanakan sekali ya, tentang apa itu post-positivisme. Nanti di materi yang lebih lengkap, itu dalam bentuk Word dengan ada yang apa itu Kak ketik, nanti kamu kasih pengoni. Kak bikin Google Classroom, jadi nanti tinggal masuk di situ, DP file ada di situ. Mungkin orang pakai tugas lagi ya, nanti di Google Classroom. Oke, post-positivism. Nah, pengetahuan bersifat dugaan dan anti-fundasional. Kebenaran mutlak tidak pernah lengkap, tidak pernah didapat. Jadi, DP maksud dari yang sifat pertama ini, di mana bukti yang didapatkan atau yang ditetapkan dalam penelitian selalu sempurna dan terbuka untuk salah.
Oke. Bukti yang ditemukan bukanlah sebuah kebenaran mutlak yang tidak lagi bisa untuk dibantah, bahkan terbuka sekali untuk dibantah. Itu DP istilah difalsifikasi. Nah, misalnya, Cici bikin penelitian tentang pengaruh gaya gravitasi terhadap jatuh cinta, misalnya. Apakah orang jatuh cinta itu karena gravitasi? Misalnya ini, seperti bilang tadi, dorong selalu bilang semua yang jatuh itu karena gravitasi. Apakah jatuh cinta juga masuk dalam kategori tersebut? Apakah orang yang tidak bisa jatuh cinta di tempat yang nol gravitasi? Misalnya pas orang pergi ke naik pesawat ulang-alik, pergi ke luar angkasa, karena ada gravitasi, tidak mungkin jatuh cinta orang. Kalau ada dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda, ataupun mungkin sama, ya. Kan kalian tahu nih orientasi seksual. Apakah di area yang nol gravitasi, orang tidak bisa jatuh, falling in love ke orang lain? Oke? Hasil dari kesimpulan yang Cici dapat berdasarkan berdasarkan penelitian tersebut, mungkin Cici teliti itu sebiji orang, satu pasang. Einstein bilang gravitasi tidak bertanggung jawab atas masalah hati. Ya, Einstein bilang begitu, no? So pernah uji. Itu kan pendapatnya Einstein. Untung coach tidak bawa anak penama lagi. Arif. Oh iya, misalnya Arif dengan Cici pergi ke luar angkasa tuh. 1 tahun nguni di sana, cuma nguni 2. Apakah karena di sana itu nol gravitasi, nguninya akan jatuh? Nah, boleh jadi tetap jatuh, ya, jatuh cinta. Tetapi sama dengan yang Einstein bilang, tapi belum ada pengujian tentang itu, ya. Dan itu mungkin menarik kalau mau teliti di masa depan. Yang kedua, penelitian adalah proses membuat klaim. Nah, ini masuk ada hubungan dengan penjelasan yang pertama. Penelitian adalah proses membuat klaim. Jadi, mungkin di akhir penelitiannya Cici bikin klaim. Di tempat yang tidak memiliki gravitasi, orang pun tidak bisa jatuh cinta. Itu DP hasil dari Cici penelitian. Itu kan klaimnya Cici, yang membantah klaim dari Einstein yang tadi. Oke? Jadi, penelitian adalah proses membuat klaim dan kemudian memperbaiki atau meninggalkan beberapa klaim yang lain. Karena mungkin Cici klaim jauh lebih kuat, di mana Einstein hanya berdasarkan asumsinya dia bahwa gravitasi tidak mempengaruhi hati, tetapi Cici dengan bukti yang lebih komprehensif, ternyata di area nol gravitasi, orang tidak bisa jatuh cinta. Yang ketiga, data, bukti, dan pertimbangan rasional membentuk pengetahuan. Jadi, dalam praktek, peneliti yang berpandangan atau memiliki paradigma positivisme mengumpulkan informasi berdasarkan instrumen yang telah diuji. Oke, telah diuji, instrumen tersebut benar mengukur fenomena yang ingin diteliti. Jadi, misalnya, Cici mau bikin, balik ke analogi yang tadi, mau bikin penelitian tentang efek gravitasi terhadap jatuh cinta di luar angkasa, di tempat yang nol gravitasi. Oke, Cici harus mempunyai alat yang bisa membuktikan bahwa tempat tersebut tidak memiliki gravitasi sama sekali. Oke. Dan Cici harus membuat alat yang bisa membuktikan bahwa benar-benarnya ada rasa, benar-benarnya jatuh cinta pas selama di sana. Instrumen tersebut, alat yang untuk membuktikan data-data terkait orang perasaan, terkait ada gravitasi atau nyanda, itu harus valid dan reliable. Valid itu maksudnya tepat mengukur apa yang ingin orang ukur, itu validitas. Reliable maksudnya instrumen yang Cici gunakan itu akan menghasilkan hasil yang sama ketika diuji ke orang lain, diuji di tempat yang lain. Toh? Jadi misalnya Cici uji pertama cuma laki-laki dan perempuan, uji kedua laki-laki dengan laki-laki, boleh jadi itu. Uji ketiga perempuan dengan perempuan, itu harus sama DP hasil di bentuk pengujian-pengujian yang lain. Oke, itu yang 3, bukti dan data, bukti dan pertimbangan rasional membentuk pengetahuan. Oke, semua habis waktu, Kang. Habis ini nanti Kak bisa berbagi ulang. Nanti kalau ada pertanyaan langsung baca chatting ya, supaya Kaknya sudah terlalu panjang berjelaskan, ternyata ini nak mengerti.
Tunggu belah tengah katun kalau online kah? Ya betul. Kalau sono harus belah tengah. Oke, Kak mau nanti Kak kirim apa ulang? Link ulang.